Yang berkuasa siapa? Tuhan. Yakin. Yakin. Waktu Yesus ditangkap, yang berkuasa siapa? Tuhan. Yakin. Yakin. Siapa yang menguasai salib waktu itu? Siapa yang menguasai salib? Yesus. Saya ulang kembali ya. Ini ada orang nih membawa seorang hukuman, mau dihukum mati, gitu ya? Betul, betul. Yang berkuasa yang algojo atau yang makan dimatikan nanti? Yang berkuasa siapa? Kalau hal itu terjadi pada manusia biasa, yang berkuasa adalah algojo. Oke. Apakah tentara Romawi ini termasuk algojo? Termasuk. Oke. Yang berkuasa siapa? Bagi peristiwa mana nih? Algojo atau Yesus? Yesus. Enggak kebalik tuh. Enggak. Contoh lagi nih saya kasih nih. Boleh. Contoh ya. Yesus waktu disalib nih, dipaku, diikat gitu ya. Iya. Kira-kira Yesus bisa kemana-mana nggak? Mondar-mandir setelah dia diikat? Bisa. Juru bahasa rohaninya Yesus ya? Bukan. Saya tanya ulang lagi. Lucu ini orangnya. Enggak apa-apa, ditanyalah. Lanjut ya. Lanjut, boleh. Waktu Yesus sudah diikat di tiang salib, gitu ya, diikat nih. Iya. Yang mondar-mandir itu Yesus atau algojo? Algojo. Yang berkuasa siapa? Yesus. Kok kebalik ya? Enggak. Tapi kan Yesus Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia disalib? Seluruh dunia alam semesta ini, apa yang diciptakannya dia menguasainya. Waduh, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Ya. Yohanes 1 ayat 3. Apa itu? Segala sesuatu? Diciptakan dalam dia, tidak ada yang diciptakan apa tuh? Coba ulang aku nggak pernah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Betul, dia ini kan Yesus. Ya. Oh, jadi dia Yesus itu menurut kamu? Betul, benar. Jadi Yesus yang ciptain pembunuhnya? Benar. Yakin dong? 100%. Yesus ciptain tentara Romawi membunuh penciptanya gitu? Benar. Masuk itu barang ya? Masuklah. Masuk banget ya. Terus tentara Romawi, dengerin dulu, tentara Romawi membunuh penciptanya gitu? Benar. Dengan cara apa dia membunuhnya? Ditombaknya. Itu jahat apa? Tidak jahat. Perbuatan membunuh adalah perbuatan kejahatan. Jadi termasuk membunuh penciptanya itu kejahatan ya? Jangan engkau membunuh, kan itu hukum Taurat. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan di situ? Untuk menebus dosa manusia. Jadi sengaja dia membiarkan kejahatan agar dosamu ditebus. Sengaja membiarkan dia maju menuju kayu salib itu. Saya ulang ya, sengaja dia membiarkan adanya kejahatan pembunuhan agar dosamu ditebus gitu ya. Bisa diartikan begitu. Tadi Anda ngomong kayak gitu. Jadi sumber daripada dosamu ditebus berasal dari kejahatan, betul? Kejahatan tentara Romawi. Iya. Bisa, benar. Jadi jasa orang jahat dosamu ditebus. Salah. Yang benarnya yang mana? Kematian Yesus lah yang menebus dosaku, darahnya yang kudus. Bisa nggak Yesus mati tanpa ada tentara Romawi? Bisa, ya bisa saja. Terus caranya gimana? Caranya gimana ya? Terserah Yesus lah. Mungkin cara yang berbeda lagi. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ya begitulah dulu yang terjadi. Iya, artinya sudah terjadi kita bahas, nggak usah yang lain kan gitu. Benar, jangan tanyakan sesuatu yang tidak terjadi. Yang terjadi ya makanya tentara Romawi ini jahat membunuh penciptanya toh. Membunuh penjahat itu. Tentara Romawi itu benar, penjahat.
Dia berjasa nggak? Enggak. Kalau nggak berjasa berarti siapa Ya, pelakunya? Berjasa, jasanya terhadap siapa maksudmu sekarang? Terhadap apa? Jasanya karena Yesus kan harus mati menebus dosamu. Kalau pertanyaanmu, apakah tentara Romawi berjasa terhadap pengampunan dosaku? Tidak. Yang berjasa terhadap pengampunan dosaku adalah Yesuslah satu-satunya yang berjasa. Karena dialah aku, maka aku selamat menuju surga. Ini di bawah ini kasih Banjuma dulu, ya udah kasih Banjuma. Saya stempel lagi. Boleh. Oke, di sela-sela diskusi ini aku masuk ya, izin ya. Ntar dulu Bunda Rama, Banjuma disuruh di bawah. Masih lanjut. Enggak, Banjuma yang disuruh di bawah. Hujan di sana, hujan. Hujan Bang Andi. Enggak apa-apa, Hujan. biar netizen paham. Kita nggak boleh ngomong. Nggak usah. Jadi aku masuk Jangan dulu, mengisi Bunda, sedikit jangan ya dulu. tentang milad api. Ya, Itu milad kan api dulu, diskusi. silakan. Itu Ya, milad api nih aku ya. sampaikan. Oke ya, di sela-sela diskusi teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Izin Bang Emmanuel ya. Bentar. Boleh Bunda, boleh. Oke, teman-teman, saya mengambil waktu sedikit ya untuk menyampaikan ya teman-teman para netizen, saudaraku, saudari muslimku, bahwa milad api tahun ini akan diadakan di Makassar, tepatnya di tempat wisata Gurunda, yaitu wisata Hobbit Bolangi, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal insya Allah 16 atau 19 September ya, bulan 9. Jadi saudaraku para netizen yang ingin dan memang kami berharap dukungan dari antum semua ya. Ya, kami berharap dukungannya dari antum semua saudaraku saudariku untuk mensukseskan milad api ini. Jadi silakan salurkan dukungan antum semua melalui rekening api, yaitu BNI 57 kali atau 75 kali 51770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Atas dukungannya kami mewakili seluruh anggota API mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silakan. Tulis di bawah nomor rekeningnya Bunda. Ada yang nulis di bawah. Oke. Tulis. Siap. Silakan ya teman-teman, ada yang masih hafal atau aku yang nulis? Lanjut, Bang Handi, Bang itu Emmanuel. Gurunda hujan ya, belum bisa. Cuma bisa kah? Udah bagus kah? Banjuma di sana udah bagus. Emang netizen ini juga, Gurunda juga itu capek loh. Oke. Boleh. Netizen kadang-kadang di bawah sih dia nggak dengar dari awal seperti apa, ngatur-ngatur dia. Mending gini-gini aja teman-teman netizen di bawah ya. Kamu buka komal baru kau yang ngatur. Gimana ya? Masa kau di bawah kau yang ngatur kita di atas? Atau kau naik di sini deh, bener. Saya kalau ada orang bisa diskusi tuh enakan diem gitu. Bahaya loh kita bicara salah ngomong, bisa melanggar hukum loh. Nah, coba antum yang naik gantiin kita, oke? Masa di bawah ngatur-ngatur? Kalau mau ngatur buka komal, oke? Gimana Bro Immanuel? Jadi utus ciptaan membunuh penciptanya gitu ya? Benar. Dengan cara apa itu membunuhnya Bang? Ya kan disalibkan di tombaknya, Yesus mati di kayu salib. Kira-kira itu waktu dia dibunuh itu, saat-saat dibunuh itu apa yang mematikan dia? Ditombak kah atau dipaku kah atau kelamaan disalib kah apa? Apa yang mematikan dia? Penyebab kematiannya lah. Penyebab kematiannya karena dia disalibkan, mungkin karena penyiksaan itu kan, mungkin penyiksaan ada ambang batas manusia ketahanannya kan, cambuknya kan bergerigi-gerigi itu sampai tulang-tulangnya pun nampak, terbongkar kulit-kulitnya itu, dan ditombak, dipukuli, memikul salib, dipukuli dia itu, ditunjangi. Kejam kali itu ya. Memang begitu. Jadi karena Itu pembantaian loh. Iya. Kali lah. benar. Jadi kalau cambuknya itu berduri-duri sekali cambuk, punggungnya itu terkelupas sampai terbongkar daging-dagingnya itu. Wih, ngeri banget. Sadis. Nggak pakai baju itu, nggak pakai baju memang itu. Astagfirullahaladzim.
Jadi dia pakai baju selama menuju Bukit Golgata, pakai baju, tapi dicambuk kan baju pun terbongkar juga, koyak-koyak semua itu. Enggak dong. Setelah sebentar dulu, setelah di Bukit Golgata, bajunya diundi, dibongkar baju, dibuka bajunya ini. Pakai baju coy. Betul, setelah Nah, di atas itu. salib, bajunya kan dibuka nih di tanggal lalu diundi. Dia tidak pakai baju lagi setelah di kayu salib. Benar. Berarti waktu dicambuk itu terkelupas semua, daging-daging tulangnya kelihatan gitu ya. Daging-dagingnya terbongkar lah itu. Terbongkar, Karena ya. cambuk Romawi kan begitu, berduri-duri dia apa. Tuhan mau digituin. Ya Allah. Betul. Tuhan mau digituin gitu. Yesus dicambuk dihukum Iya, mati Tuhanmu namanya. itu. Iya, Tuhanku Tuhanmu. itu. Yesus Iya. itu sesembahanku, Allahku yang maha kuasa, Iya. penyelamatku. Itu apa ya? Sadis sekali loh itu Bang ya. Memang sadis. Penyiksaan anak orang loh itu. Memang nama juga hukuman mati. Apa Tapi enggak? kalau kita baca Ibrani, karena kesolehannya doanya didengarkan loh. Terus jangan kesana Bunda, ikutin dulu ini. Sabar dulu. Apa emaknya nggak sedih? Ngeri Bunda? kali ceritanya ya. Takut. Ya kita itu bagus dibikin film ini Bunda, nggak apa-apa. Memang ada filmnya, Ada filmnya. The Passion of Christ, Mel Gibson. Terus emaknya itu nggak nonton, sedih loh emaknya itu, mas anaknya digituin. Maknya melihat sampai kematiannya di depan mata maknya, di depan mata Maria. Memang begitu hukuman bagi hukuman Nah ini mati. kan dulu, tentara Romawi ini nggak berperi kemanusiaan atau berperi ketuhanan? Bukan. Tentara Romawi kan hanya melaksanakan tugasnya. Iya, kan ada bosnya yang nyuruh komandannya. Masuk surga nggak tentara Romawi nih? Selamat nggak? Kalau masalah Membunuh masuk Tuhan. surga, aku nggak punya kompeten untuk menjawab dia masuk surga atau nggak masuk surga. Maksud gue ini Perbuatan- tentara Romawi ini berperi ketuhanan apa tidak berperi kemanusiaan? Itu juga ya, kalau memang itu adalah SOP yang harus dijalani hukuman mati, dicambuk. Artinya tidak berperi ketuhanan karena Tuhan ya dia bunuh. Kalau itu terserah pendapat masing-masing lah itu. Ada Tapi SOP-nya Bang Andi, SOP. ada. SOP itu. Iya, SOP dicambuk bener, dulu, Pak. digimbali dulu kan, baru Kira-kira berapa jam sih penyiksaan itu? dari jam berapa ya? Yang pasti kematiannya kan jam 3 sore. Naik salib pagi gitu ya? Mulai penangkapannya kan itu Pagi. pagi di Taman Getsemani. Kan dia pagi-pagi kan berdoa dulu dia di Taman Getsemani, yang keringatnya jatuh, titik-titik darah itu Ya, pagi-pagi. malaikat turun kan. Ya betul, itu kan itulah dulu rentetan peristiwanya itu. Lalu pagi dia ditangkap, sampai lalu dibawa dia kan banyak apa? Diarak kan dia, diarak. Belum, dia ditangkap tentara Romawi dulu, dia dibawa ke Pontius Pilatus. Iya, di sidang. Di sidang nih, ditanya-tanyain. Jadi kan tuntutan Kayak tersangka orang dong. Tersangka. Kayak penjahat ya. Iya. Penjahat Bang Andi. Wih. Tuhan kok tersangka gitu. Tuhan kok Jadi tersangka dia- gitu. Tuhan ini dituduh melakukan sebuah perbuatan yang layak dihukum mati. Dibawalah dia ke Pilatus. Jadi ini dibawa ke Pilatus agar dihukum mati oleh Pilatus. Datang Pilatus nanya, apa kesalahan orang ini? Datang orang Yahudi menjawab, dia telah menentang kaisar, menipulah orang Yahudi ini, dia ingin melakukan pemberontakan katanya. Ya, emang dia ini ngapa? Siapa dia ini? Dia ini pemberontak katanya. Ditanyanya Yesus ini, iya kau memberontak kau? Mana Apa jawab pasukanmu? Yesus? Kata- Apa jawab Yesus? Diam saja Yesus. Oh, Kan diam. dia jawab. Diam. Kenapa dia nggak pakai pengacara, nggak ada hak jawab? Nggak ada pengacara pada saat itu, pengacara zaman modern. Nah, sebentar. Lalu ditanya. Jadi apa dikasih tahu sama Pilatus, orang ini nggak ada kutemukan kesalahannya, nggak ada pasukannya, nggak ada kuliah dia ini jadi makar ini katanya. Masa Yesus diam aja nggak pembelaan? Diam Ya? aja. Jadi dia memang diam aja, sama seperti nubuatan, seperti domba Berarti yang dia mengakui tuduhannya tentara Romawi gitu. Tidak, dia tidak mengakuinya. Tetapi dia diam aja dia. Habis itu ditangkaplah. Ditangkap, Dikasih lalu salib. Iya, dikasih jadi salib. sebentar, sabar. Belum sampai Oh, ya ke belum. situ. Ya coba cerita. Jadi dia ini lalu dibilang sama Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan orang ini, katanya, dan dia tidak layak dihukum mati, katanya itu.
Datanglah ini bilang ini si semua orang Farisi. Oh, ahli Taurat, terjadi perdebatan di situ ya. perdebatan antara Pilatus dan orang Farisi. Orang Yahudi. Orang Yahudi nih, ahli-ahli Taurat ini. Iya, ahli Taurat. Datanglah orang ahli Taurat bilang, tidak, salibkanlah dia bagi kami, katanya. Bagaimana berdebat lagi Pilatus ini? Tidak ada aku temukan kesalahan yang menyebabkan aku harus menghukum mati ini orang, katanya. Datanglah nih, dia telah menghujat Allah, katanya. Oh, kalau kau berbicara menghujat Allah, enggak urusan sama aku. Bawalah dia ini kepada Imam dia itu mengaku raja. Belum dulu. Iya, ke Herodes dulu dia. Karena dia itu raja, katanya. Oh, kalau masalah raja Yudea enggak urusanku. Bawalah dia ke Herodes sana nih. Siapa raja yang sebenarnya? Herodes atau Yesus ini? Karena aku lihat dia ini tampangnya pun nggak ada, ini orang dia Oh ini iya paham. Jadi ini termasuk ini pembunuhan berencana ya. Ini namanya politik yang dilakukan oleh, karena juga udah direncanakannya untuk Iya, menjebak pembunuhan Yesus. berencana. Kalau sekarang Benar. ini kalau di KUHP baru itu kan Salah. 30. Kalau pembunuhan berencana, dia itu pelakunya dia langsung, tetapi ini si orang Yahudi menggunakan tangan Romawi untuk mewujudkan keinginannya membunuh Yesus. Iya, pertanyaannya adalah yang merencanakan pembunuhan ini siapa? Orang Yahudi dan ahli Taurat. Iya, berarti pembunuhan berencana 340 itu. Bukan, dia dalang otaknya ini orang Yahudi, tapi Iya, itulah yang dipakainya tangan dimaksud. orang. Kalau punya otak itu disebut pembunuhan berencana. Ada otaknya, ada pelakunya, ada pelakunya, ada eksekutornya gitu dulu. Ya, jadi dibawalah ke Herodes. Sampai di Herodes ditanya, apakah kau raja orang Yahudi? Katanya, diam aja Yesus. Pertanyaannya bang, kenapa Bapak di surga itu nggak nolong dia? Kenapa Bapa di surga tidak menolong dia? Karena memang misi dia adalah menebus dosa manusia melalui penumpahan darah. Oh, jadi Bapak membiarkan dia. Memang ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, demi menyelamatkan dosa aku yang berdosa ini agar tidak masuk neraka, Allah sendiri yang menanggung hukuman manusia itu. Bapak. Jadi Bapak ini termasuk ikut dalam pembunuhan berencana dong kalau gitu. Salah. Terus siapa yang merencanakan? Yang melakukan pembunuhan itu, yang menginginkan, ya secara kronologis di lapangan, ya orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus melalui politiknya. Oke, lanjut. Berapa jam kira-kira Tuhanmu diinterogasi? Bro, mana dia? Berapa jam kira-kira diinterogasi baru dibawa ke salib? Kedengaran nggak suara aku nih? Kedengaran. Macet tapi Emmanuel, macet. Oh, Emmanuelnya yang macet. Seru loh ini, kayak film ya. Saya cuma nanya loh ini Nanti teman-teman. Nong dulu, silakan Nong, dibuka mic-nya Nong. Oh, malah pergi dia. Selamat malam. Macet dia, kenapa itu? Malam bro, Nong. Yo, selamat malam. Lu denger nggak tadi itu percakapan kita di sini, Nong? Dengar. Lu setuju nggak tuh seperti itu adanya? Iya, setuju. Jadi terjadi pembunuhan berencana gitu ya? Bukan pembunuhan berencana, tapi memang itu tugas Tuhan Yesus dalam ke dunia itu karena diutus Bapa untuk menebus dosa manusia. Enggak, pertanyaannya ada nggak yang merencanakan pembunuhan Yesus? Merencanakan itu kan oleh orang-orang Yahudi. Iya, pembunuhan berencana namanya kalau ada yang rencanain. Iya, tetapi itu kan saat eranya sekarang. Tapi kalau era dulu, zaman dulu kan tidak ada Ya yang namanya kasus kata yang rencana pembunuhan itu sama aja bang, dari dulu sampai sekarang kata rencana ada perencananya lah. Gimana? Kan ada SOP-nya kata Emmanuel tadi. Ya namanya perencanaan Gimana bang, yang ada dari perencanaan. dulu? Gimana coba sebutkan di mana yang dari dulu ada pembunuhan berencana dengan hukumannya? Ya itu tentara Romawi bersekongkol dengan kayak pas untuk membunuh dia. Bersekongkol itu berencana bang. Ya itu kan Kalau tidak ada perencanaan bang, dengerin. Sekarang baru kita Dengerin bang, sampaikan kalau yang tidak ada pembunuhan perencanaan,
itu tiba-tiba aja langsung disalib, tidak ada kisahnya. Salah, itu bukan pembunuhan berencana, bukan begitu pembunuhan berencana. Jadi Dia salah. kalau bukan pembunuhan berencana, artinya pembunuhan spontanitas, Nah, spontan aja ya. bukan. Kalau Gimana berencana sih? itu, jadi gimana? dia bukan itu dia menjalani hukuman, dia mati dalam hukuman. Kalau pembunuhan berencana, dia mati bukan dalam putusan. Saya nggak nanya ini mati, saya nggak nanya dulu ini. Iya. Yang saya Enggak, tanya dia ini, dengerin. Silakan. Pelakunya ini tentara Romawi, eksekutor, Kayafas, ya, tua-tua Yahudi ini adalah di balik ini semua. Pertanyaannya Betul. adalah mereka merencanakan atau hanya spontan? Mereka bukan merencanakan pembunuhan, mereka merencanakan hukuman. Hukuman itu membunuh toh? Hukumannya hukuman mati. Dia bukan Iya, jadi ada perencanaannya. beda, salah metode, salah Astagfirullah. definisi. Ya udah, terus yang mana yang bener nih? Jadi bukan pembunuhan berencana, tetapi mati karena hukuman. Yang menghukum itu merencanakan nggak penghukuman? Iya, kalau rencana semua, aku mau makan nasi sekarang, tapi kan bukan begitu. Jangan sempitkan definisi. Ya kalau begitu Jadi, spontan aja udah. Kalau begitu pembunuhan beda itu lagi. spontan. Pembunuhan spontan itu emosi sesaat, contohnya ditikam karena emosi, itu kan pembunuhan spontan. Iya, makanya ini ada dua nih. Ada yang merencanakan. bukan, Dengerin dulu salah. pertanyaannya. Kelamaan di sini. Boleh. Ada yang merencanakan atau spontan, tinggal dipilih. Oh, salah. Dua-duanya salah, bukan pilihan. Oh, berarti nggak ada pembunuhan. Ada mati itu. Mati itu kan Iya. mati dibunuh karena Gimana? hukuman. Iya, siapa yang menghukum? Ya, jadi gini dia. Kalau Nah, jawab aja, siapa yang menghukum? Pontius Pilatus, Pontius Pilatus ini merencanakan penghukuman atau tidak? tidak, dia memutuskan, bukan merencanakan. Berarti spontan. Berarti spontan. Kok spontan gimana? Katanya tadi tidak tidak merencanakan. Ngertinya kau pembunuhan spontan dan pembunuhan berencana? Ngertinya Oke, kau? saya ulangi ya. Coba. Yang melaksanakan penghukuman siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini merencanakan. Yang memutuskan. Dengerin dulu. Dia merencanakan atau spontan? Dia memutuskan, dia tidak merencanakan. Sebelum dia memutuskan untuk menghukum itu, apa yang melatar belakangi dia memutuskan? Karena desakan permintaan ahli Taurat dan orang Farisi. Oke. Apa yang melatar belakangi sehingga dia didesak? Karena keinginan orang Farisi agar menyalibkan Yesus, Oke. agar Yesus mati. Oke. Di balik kedua ini ada keinginan, ini mensteria namanya, keinginan, maksud, niat gitu ya. Para pelaku ini, mereka menyusun rencana membunuh atau spontan? Mereka masuk mungkin mana? Enggak. Saya ulang kembali. Coba. Mereka ini membunuh Yesus atau menghukum Yesus spontanitas saja, tiba-tiba tangkap, matiin, atau sebelum itu ada kisahnya, ada niatnya. Berarti Ada, betul. ada misterianya toh. Ada mensteri, ada perencanaan mereka. Ada politiknya. perencanaan. Kenapa nggak ngomong dari Betul. tadi? Ada perencanaan. Tetapi bukan pembunuhan berencana seperti pembunuhan berencana yang salah. Kalau ada perencanaan itu namanya pembunuhan berencana. Nah, Kucuk. mereka itu mati. Astagfirullah. Yesus mati bukan karena tangan orang Yahudi, karena hukuman. Ya Dia udahlah. menanggung hukuman. Terserah lu. Naik lagi pertanyaan berikutnya. Jangan berkutat kita di Iya. situ. Mereka merencanakan tapi tidak ada perencanaan. Bahasa Indonesia apa Mereka ini? merencanakan untuk menangkap Yesus. Oke, lanjut ya. Lanjut, boleh. Kira-kira disalib itu dari bawah Golgota nih. Kemudian itu dari bawah ke atas itu kan agak sedikit menanjak toh? Betul, Bukit Golgota, bukit. Iya, bukit. Kira-kira Yesus mengalami kecapean nggak? Kecapean. Capek gitu ya. Tuhan kok bisa capek? Karena dia manusia. Oh, bukan Tuhan di situ. Tuhan Yesus itu karena memiliki Dengerin dulu, Nong, ntar dulu, Nong. itu kodrat 100% manusia dan 100% Ya mikul salib itu Tuhan atau manusia? Kenapa? Pertanyaanmu salah. Kalau Tuhan- gitu yang memikul salib itu Tuhan Sebentar. atau manusia?
Kok Yang salah? memikul salib itu tuan yang disematkan hanya jadi tuan. Tuan itu lagi melanjutkannya. Berarti kecapean dia. Kecapean, betul. Baik. Menurut Anda lebih berat mana itu salib daripada anggota berat badannya Tuhanmu dengan salib? Lebih berat belum. mana? Belum ada timbangannya. Belum ditimbang berapa kilo salibnya, berapa kilo berat Yesus. Terbuat dari apa sih kayu itu ya kira-kira? Saya tahu. Dari kayu lah, salib dari kayu. Ada yang tahu siapa yang bikin salib? Tukangnya siapa nggak tahu? Nggak ada disebutkan siapa yang nukangi menggergaji salibnya itu di Golgota, itu nggak tertulis di Alkitab. Yang terkenal di zaman itu sebagai tukang kayu siapa? Yusuf, bapaknya tukang kayu. Banyak tukang kayu di situ, bukan hanya Yusuf, tapi pada saat itu pekerjaan bapak orang tua Yusuf itu suami Maria itu adalah tukang kayu. Ada kecenderungan nggak kalau Pak Yusuf yang bikin itu? Tidak, kayaknya tidak lah. Tidak lah, karena waktu itu Yusuf sudah meninggal. Itu di dalam, Yusuf meninggal. iya, di dalam suratnya itu kan tidak sampai penyalipan itu kan tidak ada lagi peran Yusuf di situ. Jadi Betul. Jadi nggak jelas siapa tukang kayunya ya? Nggak jelas Ya, siapa baik. yang menggergajinya itu. Baik. Terus kemudian kalau nggak salah kan pasti lebih berat kayu itu, salib itu daripada Yang pasti iya gitu. karena siksaan itu dia mungkin dia tidak sanggup lagi melanjutkan memikul salib itu. Terus kemudian ini kan apa ya menurut saya ini? Kalau kita ada di situ pasti melihat ini kok disiksa gitu loh. Betul, Iya kan ya? betul. Murid-murid itu pada kemana waktu itu? Pada nggak ada yang nolongin gurunya. Murid-murid, ada murid yang di situ, ada murid juga yang tidak di situ, tapi nggak tahu lah pastinya. Tapi Yohanes anak Zebedius di situ. Tapi saya baca di Bible semua murid melarikan diri. Pada saat Memang semua murid mengundurkan diri karena kuasa Roh Kudus belum datang untuk menguatkan. Ntar dulu saya nggak baca Roh Kudus. Dalam diri mereka. Saya nanya murid ada nggak di situ? Saya nggak nanya Roh Kudus. Semua murid melarikan diri. Yang lain itu semua lari, sedangkan Lari, udah cuma cukup. Yohanes yang bersama dengan Ibu Yesus yang mengikuti prosesi jalan salib tersebut. Saya ulang kembali pertanyaannya, Bang. Saya nggak nanya itu. Semua murid melarikan diri apa enggak? Tidak, karena masih ada Yusuf yang menemani perjalanannya. Siapa nama muridnya yang tinggal? Yohanes. Di mana tertulis Yohanes tinggal? Semua murid melarikan diri. Yohanes itu di dalam perhentian keempat itu. Yohanes Tahu itu. bersama Kalau Ibu mau berbohong Maria janganlah berbohong di berjumpa sini. dengan Yesus. Datanya jelas kok. Semua murid melarikan diri. Tidak semua. Baca. Di Markus 14:50 baca. Pernah baca nggak Markus 14:50? Saya baca ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngerti nggak arti semua? Kamu bahasa Indonesianya gimana sih? Kalau mau bohong jangan bohong lah. Nipu. Kalau udah semua, Yang jelas Injil Yohanes itu lebih detail karena dia yang menemani perjalanan Yesus sampai pada puncak. berarti Markus salah. Ketiga Injil itu adalah Dengerin tambahan dulu, dari Injil Bi. Yohanes itu yang lebih detail. Berarti Markus 14:50 salah. Bukan salah, tetapi itu untuk sebagai penggenapan, tetapi yang lebih detail itu Yohanes. Berarti salah dong kalau nggak detail. Kau ini gimana sih? Di situ tertulis semua murid. Di mana ada Yohanes di situ kalau semua murid? Ah, udahlah kau Lihat diam di dulu. dalam Kau. Injil Kau Yohanes. Diam. Lanjut ya bro ya, Immanuel. Berarti semua ya murid melarikan diri ya. Jelas loh Saya datanya. tanya kenapa Al-Quran tidak diterjemahkan ke Indonesia sampai hari ini, kenapa? Lu turun dulu di bawah. Kesel gua sama lu. Udah ada kata semua murid, lu bilang lagi ada Yohanes. Di sini nggak ada celah untuk berbohong, karena kalau kau berbohong kau lawan data Bible-mu. Sekali lagi ya, kalau kau di sini mau berbohong, kalau kau di sini mau menipu, nggak bisa. Bible yang kau lawan, Bible yang kau tipu, nggak bisa. Sekali lagi saya ulang, di sini tidak ada celah untuk menipu dan berbohong. Kenapa? Kalau kau masih mau bertahan di situ, berarti Bible yang kau lawan. Jangan lawan data, bro. Kita nyantai dari sini gitu loh. Lanjut ya Pak Immanuel ya.
Oke. Gitu. Jangan lawan Bible, nggak bisa. Kita paham kok. Semua yang kita omongin ini berdata loh ini. Berdata itu. Silakan. Habis itu Boleh. setelah Apa pertanyaanmu sampai diganti oleh Simon Kirene gitu. Ya. Simon Kirene ini siapa sih? Simon Kirene adalah orang yang pada saat itu berada di keramaian itu, yang ditarik secara acak untuk menggantikan posisi memikul salib Yesus itu. Maksudnya termasuk murid Yesus apa bukan? Simon dari Kirene kayaknya bukan salah satu dari 12 apostel. Bukan ya. Orang yang membantu Simon Kirene dapat diketahui identitasnya pada data-data Bible juga ada kok. Dia yang membantu Yesus gitu ya. Oke, kita lanjutlah. Lupakan Simon Kirene karena dia juga nggak terkenal kok. Tapi cukuplah dia. Tapi ada sedikit membantu karena Yesus mungkin dia lihat kecapean kan tidak gitu ya. mampu melanjutkan lagi membawa salib itu karena sakit, karena beratnya penyiksaan satu harian itu. Apa tidak ada kemungkinan bukan Yesus yang disalib, bukan Simon Kirene apa gimana? Yakin? Tidak, yakin Nggak ada. pasti Yesus lah. Bukan Simon 100%. Kirene ya? Bukan. Bukan ya? Yakin nih? Yakin lah, orang mamanya di situ juga kok, ibunya Maria menemani dia melihat anaknya. Terus kemudian habis itu Yesus ngambil alih lagi salib gitu ya. Salib itu kan dibawa dari bawah ke atas. Itu kan harus digali dulu baru ditancap. Betul? Betul. Kan kayu itu ditancap, digali dulu lah baru ditancapkan, baru ditarik dia itu biar berdiri. Kira-kira galinya itu harus 1,5 meter paling dangkal dalam itu, karena kalau nggak jatuh itu. Jatuh, yang pasti dia harus stabil lah. Iya, berarti nancapnya kurang lebih antara 0,5-40 meter ke bawah lah ya. Betul. Kalau cetek pasti jatuh lah gitu. Kalau nggak stabil dah, kalau nggak kuat masuknya ke dalam tanah itu. Bisa-bisa Yesus mati nggak disalib, mati jatuh. Kalau nggak kuat itu salib. yang pasti keterangannya Yesus mati disalibkan, gitu. Mati Iya, disalib. artinya salib ini kokoh gitu loh. Iya, kok kalau itu ya. Kayunya juga pasti kuat itu. Betul. Kalau ibarat kata kayu dari Kalimantan itu kayu ulin, kayu besi itu. Nah, yang pasti kayu itu ya alat salib itu kan alat hukuman mati. Jadi kayunya ya harus tergantung itu mayat itu. Jadi salib ini lambang apa sih? Salib itu lambang kutuk, hukuman orang terkutuk. Jadi gini ya, bagi pemerintahan Romawi membuat ada 2 hukuman mati. Kalau dia rakyat, kalau penduduk Romawi dihukum mati dengan cara dipenggal. Kalau orang di luar Romawi, terkhusus bangsa Ibrani, dihukum mati dengan cara disalib. Kalau hukumannya hukuman mati karena di luar bangsa Romawi. Jadi hukuman salib itu adalah simbol kutuk. Oke. Jadi kalau ada orang pakai misalnya kalung salib, saya tidak menista dong kalau saya bilang, kamu pakai lambang kutuk. Betul. Menista nggak itu? Ya. Nggak, dulu pertanyaan Betul. saya. Ada orang nih, lu ketemu gua nih. Iya. Kayu salib, kalung salib. Terus saya ngomong gini, Bro Immanuel, kamu pakai kalung lambang terkutuk. Betul. Saya nggak menista kan? Enggak, tapi ingat, Yesus mengubah kutuk menjadi berkat, itu dia. Jadi dulunya itu salib itu kutuk, tetapi karena matinya Yesus di kayu salib, kami mendapatkan bebaslah manusia dari dosa, kutuk berubah jadi berkat. Itu. Jadi Bajuma masuk, Bajuma berubah dia, gantian Dari mana dapat ajaran kutuk jadi berkat ini orang? Ajaran dari mana lagi? Jadi Alamak, Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik.
karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bagaimana caranya orang masuk ke dalam surga menurut ajaran Elohim? Oke, jadi pernyataanmu itu benar. Celakalah engkau orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa Itu dia kan celaka? Karena dia menolak Yesus. Karena dia menolak Yesus atau dia tidak melakukan hukum Taurat? Salah, karena dia menolak Yesus. Oh begitu. Karena dia tidak menjalankan, bukan karena menolak Taurat. Salah, dia kan melaksanakan Taurat dengan sempurna, tapi Yesus dia tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang di mana dalilnya orang-orang Yahudi itu celaka kalau menolak Mesias? Di mana dalilnya? Kalau menolak Mesias? Ya. Mana? Itu di apa Yesaya 7 ayat 14 itu. Yesus Yesaya 600 tahun kurang lebih kok ada. Dengar. Nubuatan Yesaya 7 ayat 14 itu adalah nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Mesias ya. Nah, Terus? Walaupun Mesias yang di kepala orang Yahudi ini bukanlah Mesias seperti yang Yesus yang tampil ini. Mesias di kepalanya adalah raja yang datang seperti Raja Daud jagoan itu yang akan mengalahkan, membebaskan mereka dari penjajahan. Ternyata Yesus yang datang ini Mesias ini kok jadi ternyata Mesias yang dari sorga. Raja kerajaannya bukan di bumi tetapi di sorga dan di bumi. Salah, ini bukan ini Mesias yang kuharapkan. Nggak layak bukan kau tidak memenuhi kriteria Yesus sebagai Mesias seperti yang mereka harapkan. Ya. Jadi karena demikian itulah apa yang mereka lakukan kemudian terhadap Yesus. Mereka membunuh Yesus karena mengaku dia adalah Mesias anak Allah. Itu kesaksian palsu atau bukan? Kesaksian benar. Oh, kesaksian benar. Kenapa kau bilang kesaksian palsu? Maksudmu gimana? Apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran? Masolang generasi. Nah sekarang kesaksian Yesusnya, kesaksian Yesusnya sebagai Mesias, betul. di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia bersaksi bahwa seluruh ajaran yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Menurut Yesus setelah seluruh ajarannya itu sampai kepada muridnya percaya Yesus itu sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias, itu aja. Sebagai Mesias anak Allah yang maha tinggi seperti pernyataan Petrus. Itu aja. Ya, sebagai Tuhan. Di mana itu muridnya? Di mana Yesus bersaksi? Di mana Yesus bersaksi? Pengakuan Thomas. Di mana Yesus bersaksi? Maksudmu Yesus mengaku dia adalah Tuhan? Yesus kan mengatakan muridku bersaksi bahwa aku adalah utusan. Betul. Nah sekarang di mana Yesus bersaksi kalau muridnya menganggapnya Tuhan? Di mana? Aku bertanya di mana Yesus bersaksi? Kesaksian Petrus ketika Yesusnya. Aku nggak percaya Petrus. Oh, apa? Coba ulang lagi pertanyaanmu. Nah, di mana Yesus bersaksi kalau muridnya itu menerima dirinya sebagai Tuhan? Di mana Yesus bersaksi? Pertanyaanmu baca pertanyaan orang gila. Jangan, aku nggak ngerti pertanyaanmu. Harus Yesus dong. Kan Yesus yang bersaksi. Harus Yesus bersaksi. Apa untuk yang mengetahui? Kan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Nah, sekarang di mana Yesus bersaksi kalau muridnya mengenal dirinya sebagai Tuhan? Loh, tapi pernyataan Petrus itu Yesus, bukan Petrus, Yesus. Aku nggak ngerti pertanyaanmu. Saya nggak tanya Petrus. Sebentar dulu ya. Di mana Yesus bersaksi, muridnya mengaku dia adalah. Aku nggak ngerti. Kok di mana Yesus ditujukan bersaksi? Pada Yesus atau pada murid-muridnya? Di mana Yesus mempersaksikan muridnya kalau muridnya itu percaya dirinya Tuhan?
Gimana percaya muridnya Tuhan? Pura-pura dia kan. Kenapa gitu pertanyaanmu? Lah, kan Yesus yang harus dipercayai, bukan kalian. Aku pusing aku lihat pertanyaanmu, nggak dapat. Kamu aku pertanyaan. Kamu bersaksi. Petrus mengatakan Yesus Tuhan, itu kesaksianmu kan? Bukan kesaksianku, Alkitab yang nulis. Mulai Di dalam ngaco. Alkitab kan di Alkitab kan tertulis di Sekarang Alkitab. di mana Yesus bersaksi kalau muridnya bersaksi kalau dirinya itu adalah Tuhan? Di mana muridnya? Di mana Yesus bersaksi begitu? Kok gitu pertanyaanmu? Macam pertanyaan apa? Menjebak-jebak kayak mana? Pertanyaan apa adanya aja pertanyaan. Kan Yesus Buatlah mengatakan, gini kawan, jikalau gini, kawan. aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kan begitu? Ya, betul. Nah sekarang di mana Yesus bersaksi kalau muridnya itu percaya dirinya itu sebagai Tuhan? Salah, bukan ke situ makna ayat itu. Ayat itu ada lagi jawabannya di ayat aku lupa itu ya. Yang saksinya itu di sorga, yang saksi di sorga adalah Bapa, Putra dan saksi Yesus itu Bapa dan Roh Kudus. Jadi 3 kesaksian. Kalau Bukan aku jadi bersaksi, murid-murid. kalau aku Aduh, bersaksi tentang diriku silakan. sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapak Iya. pun yang bersaksi tentang diriku tidak pernah Benar, kau lihat, tidak pernah Bapakku. kau dengar Lantas suaranya. kenapa kau suruh Nah, murid-murid? sekarang Apa hubungannya dengan- coba kau buktikan kesaksian Yesus tentang imannya muridnya. Kesaksian Yesus tentang iman muridnya. Untuk apa kesaksian tentang iman murid? Nggak perlu. Kan Yesus harus ditanya. Yesus siapa Sabar, kamu sebentar. ini? Cuma. Yesus siapa kamu ini menurut muridmu setelah kamu mengajar mereka? Kamu diimani oleh mereka setelah kau tamatkan ajaranmu kepada mereka. Kamu ini siapa menurut mereka, Yesus? Hal itu pernah ditanyakan Yesus kepada Petrus. Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Alkitab menuliskan, jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Selesai, itulah kesaksiannya, kesaksian Petrus. Berarti dia adalah anak Allah kan? Betul. Nah, berarti dia bukan Allah dong. Anak Allah adalah Allah. Di mana ilmunya itu? Nah, sebentar. Itu kesaksian siapa? Ibrani Itu 1 kesaksian ayat. siapa? Sabar Ibrani dulu, kawan. siapa? Ditanya. Sabar, Itu sabar kesaksian dulu. siapa? Itu kesaksian Maksudnya yang siapa? mana? Tunggu dulu. Apa? Coba lagi. Yang jelas anak dulu. Allah adalah anak Theos adalah Theos, itu kesaksian siapa? Anak Allah adalah Allah. Saksian siapa? Mari kita Iya. buka Ibrani 1 ayat 8. Ya, Sebentar. Ayo. Ibrani itu kesaksian siapa? Ibrani adalah surat Paulus. Berarti kesaksian Paulus. Biar kita baca dulu ayatnya. Tenang dulu, kawan. Hei, Mau masalah baca? generasi. Enggak, kan kau Saya minta butuh data. kesaksian Yesus. Saya tidak butuh kesaksian Oke. Paulus, Bang. Saksian Yesus coba. ya. Saya nggak percaya yang lain. Oke. Yohanes Jadi 3 masuk gini, nomor gini. 16. Begitu Oke, besar mana? kasih Kasih karunia Allah. Tuhan akan dunia ini. Oke. Sehingga dia mengeluarkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kepada Melainkan Yesus beroleh ya. hidup. Bukan kepada Paulus ya. Yesus ya. Itu pernyataan Yesus benar. Ya. Nah, sekarang yang harus kita percaya Yesus apa Paulus? Dua-duanya bisa dipercaya. Nenekmu kiper, kau aja. Saya Yesus aja. Kalau jadi kalau Di kau nggak mana, percaya di mana, di mana Elohim bersaksi? Barang siapa yang percaya kepada Paulus tidak binasa. Di mana Yesus, Bapak bersaksi begitu? Jadi maksudmu kita buang surat Paulus semua nih. Galatia, Ibrani, kita buang semua ini. Aku tidak percaya dengan Paulus, kan udah aku bilang sama kamu. Berarti enggak, Karena Bapak tidak memberikan berarti nggak bisa legitimasi lanjut kepada diskusinya. dia. Gini kawan. Ya Kau tidak sudah, makanya jangan jadi Kristen. Harus jadi murid Yesus. dengar kawan. Untuk Loh. syarat diskusi gini Hancurkan, ya. syarat hancurkan. diskusi. Hancurkan Referen- agamamu. Dengar. Hancur. Sama seperti Hancur. Al-Quranmu, aku nggak bilang Al-Quranmu itu menipu. Jika kau bawa Al-Quranmu sebagai referensi, aku nggak boleh mengatakan, oh aku nggak percaya Al-Maidah, aku nggak percaya surah Al-Baqarah. Kalau Oh, nggak misalnya begitu. kamu Apa gunanya percaya diskusi? kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya Al-Quran dong. Iya, Kok kamu gini ambil kawan, kitab gini. yang lain. Nah kalau kau percaya kepada Yesus, ya Yesus, Begini. ucapan Yesus dong. Kenapa ucapan orang lain? Kita kan diskusi nih, diskusi.
Aku membawakan referensiku. Iya. Tapi kau bilang aku nggak percaya dengan referensimu. Lantu untuk apa kita diskusi? kalau Bukan. nggak- Karena Untuk apa dalilnya diskusi? di dalam kitabmu kan jelas tuh. Kitabmu Jadi- yang mengatakan itu. Kitabmu yang membatasi diri terkait Atau- ajaran Yesus. Kan di Sabar, situ sabar, dikatakan, sabar, gini. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Barang Ya. siapa yang percaya kepada siapa? Barang percaya padaku ya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, kepada Dia Yesus. anaknya. Ah, Yesus Betul, kan? sebagai- Ada nggak betul. percaya kepada Paulus? Ada nggak? Oh, percaya juga kepada rasul-rasulnya? Masalah generasi. Tapi begini, jadi Nakal. loh, Di mana dalilnya itu? oh tunggu sebentar, kau nggak? Tunggu sebentar ya, bahwa Di mana dalilnya? Percaya Bentar, kepada kawan. Paulus memperoleh hidup kekal itu di mana? kenapa begitu pertanyaannya? Kan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dalilnya percaya kepada Paulus tidak binasa? Di mana dalilnya? Oke, percaya kepada ajaran Paulus dan ajaran Petrus, ajaran Yohanes, ada ajaran apostel. Loh, kok ketawa? Masalah generasi. Jadi maksudmu? Inilah yang saya katakan, kesaksian Kristen itu tidak pernah benar. Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Lah bagaimana mungkin kesaksian Paulus mau dijadikan sebagai landasan kebenaran, sedangkan Paulus tidak pernah dipersaksikan oleh Bapa, tidak pernah Oke. dipersaksikan oleh Yesus. Aku Kan tanya itu kau poinnya. Apa dasarmu tidak mempercayai Paulus? Apa dasarmu tidak mempercayai Paulus? Oke. Karena yang harus dipercayai Yesus untuk memperoleh hidup yang Oke. kekal. Berarti apakah Petrus, Yohanes, Yakobus tidak boleh dipercayai? Percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Oke. Titik. Jangan kau tambah yang lain. Tunggu sebentar. Sebentar. Gimana ceritanya ini? Maka Gimana? yang kau percayai adalah hanya ucapan langsung Yesus. Ucapan Yesus lah. Jadi apa lagi? Oke, sebentar. Kita pegang, kita kunci ya. Iya. Bahwa Juma, kau percaya dengan semua ucapan Yesus ya Juma? Iya. Percaya ya? Oke, percaya. Iya. Mari kita buka. Mari Iya. Mari. kita buka Markus 9 ayat 31 itu. Biar oke Iya. ya. Sebentar kawanku. Bahwa Yesus, sebentar aku buka dulu ya. Kau Anak percaya manusia dengan akan ucap aku. diserahkan. Mereka akan Aku membunuh. hanya percaya kepada ucapan Iya. Yesus. Oke. Ya, Sebentar, mereka aku akan baca. menyerahkan. Sabar dan kau, aku mereka aja yang baca, akan tenang kau. membunuh. Sebentar. Anak manusia akan dibunuh. Sebentar, sesabar, tenang kau situ. Sebab ia sedang sebentar, kumohon, jangan ketawakan aku. Deal kita, kunci ya. Iya, Sebab iya, ia iya. sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, ia ini Yesus besar ya. Anak Iya, anak manusia. akan diserahkan dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Sebentar dulu kawan. Mereka akan membunuh dia. Yesus sudah mengatakan anak Iya. manusia akan dibunuh ya. Mereka akan membunuh Iya, dia. anak manusia. Tenang kau, Iya. ya. Mereka akan dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Percaya kau ini? Ini Iya. pernyataan Yesus langsung. Percaya kau ini? Iya percaya, Kan? percaya banget. Maka Percaya satu banget. hal, Yesus dibangkitkan kan dari kematiannya setelah dibunuh. Percaya kau kan? Anak manusia yang dibangkitkan bukan Oke, Yesus. sebentar, Anak manusia. sebentar. Lantas manusia. aku tanya sama kau. Sabar dulu kawan, Masalah generasi. sabar. Anak manusia. Anak manusia. Siapa? Anak manusia. Merujuk pada siapakah anak manusia di Markus 9 ayat apa ini? 31? Yang makan suap, yang menerima suap. Kenapa
Kenapa kamu tertawa? Kenapa? Masalah. Sekarang saya tanya Oke. samamu, yang mati terkutuk, Jongkok yang dulu kok mati, di sana Juma. Jongkok yang dulu mati anak dikutuk, manusia dengar. Yang mati dikutuk ini, yang menerima suap atau yang bukan menerima Sabar. suap? Tunggu Yang dulu. dikutuk. Jangan kau sebentar. Sabar. Yudas ini, Sabar Yudas dulu, ini anak aku manusia dulu. atau anak gorila? Sabar dulu. Yudas Sabar ini dulu, sabar. anak manusia atau anak gorila? Sabar. Ya ada yang sabar. Kesian deh loh. Petrus pun anak manusia, Petrus. Petrus juga anak manusia. Terus kenapa harus Yesus? Sebentar, aku Kenapa dulu. harus Yesus? Kenapa harus Tenang, Yesus? tenang. Aku tanya dulu. Kenapa harus Yesus? Sabar dulu. Iya, Sabar kenapa dulu. harus Yesus? Itu Aku pertanyaan dulu. saya. Duduklah kau sebagai apa? Juru jawab dulu. Tenang dulu kau. Dia, aku tanya dulu kau. Masalah generasi. Anak manusia ini Anak biasanya manusia, kenapa harus Yesus? itu aku tanya Kenapa? dulu kau. Kau jangan dusta Kenapa kau harus Juma. Yesus? Inilah, kok jadi kau perkosa? Aku tamumu kau perkosa aku. Anak manusia ini Kenapa merujuk harus pada siapa Yesus? ini? Itu pertanyaan saya loh. Sekarang. Kan anak manusia itu banyak. Kenapa harus Yesus? Memang Malu. dalam kitab Injil ini Yesus biasanya tidak menyatakan aku, dia nggak mengatakan langsung aku, tidak, tapi dia menggantikan kata ganti anak manusia yang juga mengarah pada dirinya sendiri. Begitu kawan. Tidak bisa diartikan Tidak, begitu. Oh, Tidak bisa. Nggak bisa diartikan begitu. Nggak bisa. Udah jongkok dulu kok Juma. Kalau Nggak orang-orang bisa diartikan begitu. Nggak boleh. balik-balik Nggak boleh dulu kok diartikan di begitu. di sawah sana. Hah? Pernah nggak kau mendengarkan dalil di mana Yesus mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa membunuh aku? Pernah nggak Anda baca dalil itu? Jangan ke kemana-mana. Nggak malu nggak kau bilang boleh gini. dong. Nggak malu Tidak kau bilang ayat boleh. 31 ini kepada Yudas Tidak Iskariot katanya. boleh, nggak boleh. Jangan Sekarang begini, kamu kenapa keinginanmu kenapa kayak keinginan iblis pingin kali Yesus yang mati, kenapa? Bukan, Pik. Memang faktanya Yesus yang mati kok. Sekarang Dia Yesus yang berkata, Yesusnya berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Artinya tidak ada orang yang bisa membunuhnya kan? Mari kita bahas. Dia mana itu Juma? Kita buka aja, nggak masalah. Enggak, aku tanya Ayo. dulu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, betul nggak? Anak manusia berkuasa anak menyerahkan manusia nyawa. itu Sebentar. Iya, Ini, ayo. saya tahu. Di mana? Tidak Di mana seorang ayatnya? Ayo, pun. sebentar. Mari Yohanes kita buka 10 ya. nomor 18. Yohanes 10 Tidak nomor 18, seorang mari. pun, Juma, tidak pelan-pelan seorang, kita. tidak seorang, Yohanes, tidak seorang, pelan-pelan kita. Yohanes 10. tidak seorang, betul? Oke, ini ayatnya ya. Tenang dulu kau. Aku baca pelan-pelan, Bos. Pelan-pelan. Ya. Yohanes 10 ayat 18. Sebentar kawan. Ya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun." Bukan ini. baca Mana ayat apa? tadi? Salah itu. Kau baca apa? Kau baca Mana apa? anak manusia berkuasa menyerahkan nyawa dan mengambil kembali di mana itu? Sebentar dulu, jeda dulu aku ya. Jadi 18 dari Yohanes 10. Yohanes berapa? 18 ya. Bentar dulu kawan Yohanes ya. 10 Dia nomor 18. Yohanes 10 nomor 18. Pelan-pelan ya kita bahas apa kawan? Iya, silakan. Yohanes 10 ayat 18. Biar jangan ada kita bengkok kiri, bengkok kanan. Iya. Bentar ya. Bentar ini. Tidak seorang pun ini dari 17. Tidak Bapa seorang pun mengasihi- kan? Sebentar. Tidak seorang Bapa pun kan? mengasihi, sebentar dulu kau biar komplit kita, biar komplit aja. Bapa mengasihi aku karena aku berikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Oke. Ya, terus? Aku berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintahku terima dari Bapakku. Nah, Ya. Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya Di mana dan Yesus di mana Sabar. Yesus menyerahkan nyawanya? Coba di mana? Yesus menyerahkan Kepada nyawanya siapa? Kepada siapa siapa? Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada Bapa. Kepada Bapa atau kepada tentara Romawi? Mana yang betul? Kepada Bapa yang di sorga. Ketawa ini Yang tertawa mana ini. yang betul? Kepada tentara Romawi atau kepada Bapa? Oh, tentara Romawi hanya mengeksekusi mati dia.
Berarti ucapan apa itu ucapan Yesus itu? Itu ucapan bodoh itu kalau begitu Artinya maksudnya. salah. Artinya dia berkuasa masa. menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali. Dia adalah maha terus- kuasa. Terus Nah, ini terus, yang gue boleh, baca Markus boleh. 9 tadi. Anak Mana? manusia akan diserahkan ke Betul. dalam tangan siapa?